Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita, sehingga pada sesi kali ini kita masih dapat melanjutkan untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Dan saat ini kita telah masuk pada tema atau subbab atau bab yang menjelaskan mengenai terkait dengan pesan persuasif. Tentu saja teman-teman sudah bisa meraba ya terkait dengan judulnya saja, pesan persuasif, yaitu pesan untuk membujuk ya. Biasa digunakan di dunia bisnis, baik itu untuk bernegosiasi, untuk membujuk partner ya atau calon partner agar bekerja sama dengan kita, atau berhubungan dengan yang namanya konsumen ya, membujuk mereka agar melakukan pembelian misalnya terhadap produk-produk yang kita tawarkan. Nah, di sini kita akan mempelajari uh, secara garis besar ya, garis besar yang diperoleh dari buku komunikasi bisnis terkait dengan pesan persuasif. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk tujuan instruksional sendiri yang khusus ketika teman-teman atau kita sudah membaca, memahami terkait dengan materi pesan persuasif ini, setidaknya yang pertama adalah dapat menjelaskan konsep pesan persuasif itu seperti apa, yang kemudian dapat menjelaskan model AIDA untuk pesan persuasif. AIDA ini adalah salah satu rumus ya yang digunakan ketika uh, orang ingin membuat suatu pesan persuasif gitu, khususnya hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga, dapat membedakan antara penampilan emosi dan logika dan mendiskusikan bagaimana menyeimbangkan antara keduanya. Di mana dalam pesan persuasif ya ada pendekatan emosional dan juga pendekatan yang logis seperti itu. Khususnya dalam iklan-iklan ataupun tawaran-tawaran bisnis itu seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah mengidentifikasi 4 kesalahan umum dalam menulis pesan-pesan persuasif seperti itu. Dan sebenarnya ada nanti di part yang berikutnya ada contoh-contoh terkait dengan pesan-pesan persuasif khususnya yang digunakan dalam dunia periklanan. Oke, kita langsung saja. Oke, pesan persuasif. Pesan persuasif atau membujuk ya, membujuk merupakan usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan seorang audiens atau mungkin sekelompok audiens, di mana ketika kita mencoba untuk membuat pesan persuasif ya tujuannya adalah mengubah sikap. Misalnya sikap dari yang tidak mau membeli menjadi membeli, dari yang tidak mau bekerja sama menjadi bekerja sama. Kepercayaan juga sama. Kepercayaan yang dulu percaya bahwa produk ini tidak bermanfaat, akhirnya sekarang percaya bahwa produk ini memberikan manfaat. Tindakan juga sama tadi ya, tindakan yang tidak dan membeli misalnya seperti itu terhadap seorang audiens atau sekelompok audiens juga bisa seperti itu. Dimana perubahan yang terjadi ini bukan karena suatu tipuan atau tekanan ya, bukan karena ditipu kita melakukan suatu trik khusus agar barang ini dibeli, tapi setelah dibeli ternyata mungkin manfaatnya tidak sama gitu ya, itu namanya penipuan ya, atau ditekan adalah menggunakan kata-kata atau baik itu verbal maupun mungkin sikap-sikap yang non verbal untuk menekan seseorang agar mau bekerja sama dengan kita atau menekan pelanggan agar mau beli produk kita. Tetapi benar-benar karena persetujuan dan kebebasan dalam membuat pilihan. Benar-benar kita bisa membuat pelanggan ini ya, seorang ataupun sekelompok bahkan masyarakat ini atau partner ya perusahaan lain agar benar-benar mau mengikuti apa yang kita arahkan seperti itu. Di mana bisnis yang berhasil banyak bersandar pada pesan-pesan persuasif dalam komunikasi internal di dalam perusahaan itu sendiri ya, misalnya dalam pengelolaan SDM-nya dan sebagainya untuk memajukan perusahaan mungkin, maupun eksternal yaitu tadi kepada mungkin rekanan bisnis atau khususnya kepada pelanggan ya. Kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar terutama produk-produk di bidang agribisnis seperti makanan dan minuman atau hasil olahan pertanian yang lainnya, ketika produknya itu laku keras di pasaran ya, pangsa pasarnya sampai luas sekali, coba kita perhatikan iklan-iklan yang mereka
berikan, mereka tawarkan kepada pelanggannya. Kemungkinan di situ sangat tempting ya, sangat menggoda bagi orang lain, bagi kita selaku konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Atau teman-teman bisa melihat di sekitaran tempat teman-teman mungkin usaha makanan, usaha minuman yang di situ laris gitu, pasti di lain produknya memang bagus ya, yang itu core bisnisnya mungkin baik makanannya enak atau minumannya enak juga gitu ya, atau apapun itulah, pasti daya tarik iklannya juga memiliki power tersendiri di samping memang produknya bagus gitu. Nah, dalam pesan persuasif ini memiliki tujuan utama dan tujuan sekunder, di mana ketika orang mengkomunikasikan atau menyampaikan yang pesan-pesan bersifat persuasif atau membujuk gitu ya, tujuan utamanya yang pertama adalah meminta komunikan atau penerima pesan ya, bisa partner, bisa pelanggan dan lain-lainnya untuk melakukan sesuatu ya, untuk melakukan sesuatu kepada pelanggan, misalnya calon konsumen, gampangannya melakukan sesuatu adalah dengan apa ya, melakukan sesuatu untuk membeli gitu, membeli produk kita, melakukan sesuatu untuk apa, untuk loyal kepada produk kita, melakukan sesuatu untuk apa, mungkin untuk ngefollow fanpage perusahaan kita, akun kita, seperti itu ya. Dan ini banyak sekali strateginya gitu ya, banyak sekali strateginya, dengan giveaway juga bisa misalnya ya, kalau teman-teman di sini erat sekali dengan dunia sosmed ya, banyak sekali dengan melakukan kompetisi-kompetisi yang di situ ada hadiahnya dan sebagainya. Bahkan influencer-influencer kan sering itu ketika di YouTube atau vlog-vlognya untuk meminta subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan sebagainya, itu juga bisa seperti itu. Atau kalau mau memenangkan hadiah ini, mohon di subscribe, nanti di subscribe dan di share dan sebagainya untuk melakukan sesuatu gitu. Kemudian menyediakan informasi yang cukup agar komunikan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita mau mengajak orang melakukan sesuatu, ya instruksinya atau informasinya ya harus jelas di situ ya, yang cukup gitu, agar komunikan itu ngerti, saya harus ngapain ya gitu, saya harus ngapain nih gitu. Kalau mau dapat barang ini, mau mendapat eh, produk ini, saya harus kemana nih gitu. Kemudian bisa juga untuk menanggapi keberatan yang mungkin menunda suatu tindakan penting yang harus eh, dilakukan gitu. Bisa juga dengan adanya pesan persuasif itu juga untuk menanggapi suatu keberatan baik dari pihak yang lain, ketika mungkin mereka akan menunda atau suatu tindakan penting yang harus dilakukan sehingga tidak bisa action sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita bisa menanggapi keberatan. Bagi Anda yang belum memiliki kesempatan seperti ini, mungkin akan ada kesempatan berikutnya dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang pada periode tertentu belum memperoleh kesempatan, kita bisa memberikan kesempatan yang lainnya gitu. Kemudian meminta komunikan untuk bereaksi positif atas suatu permintaan gitu. Sama saja ya, misalnya kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu, kan sekarang banyak sekali brand-brand bahkan ya yang meminta, contohnya kemarin saya mengikuti salah satu kompetisi dari satu brand bumbu masak gitu ya. Dia menghadiahkan diantaranya adalah PS5, terus TV, kamera dan sebagainya, dan brand ini meminta untuk membuat postingan yang berkaitan dengan ayah atau bapak kayak gitu. Nah, dengan hadiah seperti itu akhirnya banyak sekali animo dari masyarakat di sosial media bereaksi positif untuk membuat postingan-postingan itu dengan memention gitu ya, memention akun si brand ini. Itu salah satu bentuk promosi juga ya, walaupun tidak langsung menjual produk, tapi itu juga promosi yang sangat luas, apalagi di sosmed, bahwa brand ini tuh masih eksis, brand ini tuh walaupun bumbu masak keseharian kita sudah paham, tapi di sosial media juga dihembuskan lagi, khususnya di kalangan kaula muda. Itu sebagai tujuan utamanya, dan termasuk juga dalam rangka promo atau membujuk seseorang untuk keberlanjutan dari suatu perusahaan. Adapun untuk tujuan sekundernya apa ya, satu, membangun image yang baik bagi penulis dan juga organisasi penulis ya, tentu saja. Maksudnya apa image yang baik ya, ketika kita mengajak pesan persuasif positif dan kita kepingin meminta tindakan yang positif, otomatis ya
kalau bisa melihat suatu brand perusahaan, ya setidaknya brand itu dianggap oleh pelanggan baik gitu ya, baik ya. Gimana kalau jelek, ya orang nggak mungkin mau beli kan, seperti itu. Begitu juga kalau mau partneran antara perusahaan dengan perusahaan B2B ya, business to business, otomatis di mata calon partner, calon rekanan kita, perusahaan kita juga harus terlihat baik, sehingga pesan persuasif yang diberikan setidaknya memberikan kesan yang baik. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mau mengajak rekanan partner, kita kepingin mengajak orang untuk berinvestasi di perusahaan kita, dan kita memang diminta untuk atau presentasi terkait dengan perusahaan kita, otomatis kita di dalam presentasi itu satu menampilkan data-data yang valid, yang kredibel gitu ya, yang relevan dengan apa yang topik yang sedang dibicarakan, misalnya data permintaan gitu ya, data eh, apa namanya, persepsi konsumen terhadap produk yang sedang kita bicarakan, atau mungkin dari data-data pemerintah yang mendukung hal tersebut. Di samping itu juga bisa ditampilkan dengan infografis-infografis yang sangat mendukung. Itu otomatis image kita di mata calon rekanan atau calon investor, kita memang kredibel di bidangnya, dan kita tidak omong kosong dalam ngobrol bisnis, misalnya seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah mempererat hubungan baik antara penulis dengan reader atau pembaca ya. Ketika memang itu bentuknya suatu tulisan, itu juga bisa ya. Kesan positif akan menimbulkan hubungan yang baik pula gitu. Walaupun hanya ada di sosial media, walaupun misalnya perusahaan sekelas Coca-Cola gitu ya, atau multinasional yang lainnya membuat fanpage, membuat postingan-postingan itu, terus ya orang-orang lain atau konsumen-konsumen mereka bisa komen aja gitu, terasa dekat ya, walaupun antara personal dengan perusahaan. Kemudian mengurangi atau menghilangkan korespondensi atas hal yang sama di masa mendatang. Korespondensi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa terkait hal yang surat menyurat atau tulisan-tulisan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya di masa mendatang ketika kita sudah clear menyampaikan suatu pesan, ya itu sudah clear gitu. Di masa mendatang kalau bisa nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi terkait hal tersebut, karena sudah dilakukan di awal, atau bahkan tidak perlu sama sekali terkait dengan hal yang serupa gitu. Nah, untuk pesan persuasif bisnis sendiri memiliki tujuan yang tadi sudah dibahas, bahwa untuk meyakinkan audiens bahwa permintaan atau ide Anda adalah masuk akal. Salah satunya adalah meyakinkan bahwa sebelum kita mengubah sikap mereka, kepercayaan dan tindakan mereka, at least kita bisa meyakinkan audiens ya, penerima pesan, bahwa ide kita, permintaan kita itu benar-benar make sense gitu, logik, dan hal tersebut bisa memberi manfaat. Nah, ini yang paling penting. Selain logik, paling penting adalah memberi manfaat kepada yang kita ajak bicara, atau yang kita berikan informasi, memberikan manfaat bagi mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa logik ya, masuk akal, dan memberi manfaat. Memberi manfaat itu bisa pendekatan emosional gitu, memberikan manfaat emosional gitu. Dimana pesan persuasif yang efektif itu setidaknya melibatkan yang namanya 4 strategi penting. Yang pertama adalah kita harus membuat kerangka argumennya gitu, membuat kerangka argumennya. Yang kedua adalah bisa menyeimbangkan daya tarik ya. Nanti daya tarik itu ada yang logis gitu, ada yang emosional. Yang ketiga bisa menguatkan posisi kita gitu ya, selaku memberi pesan. Kemudian yang keempat, setidaknya kita bisa yang namanya mengantisipasi penolakan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terkait dengan 4 strategi penting dalam pesan persuasif agar tercapai keefektifannya. Pertama, yaitu membuat kerangka argumen. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan AIDA gitu ya, fase dalam menyampaikan pesan persuasif yang disebut dengan model AIDA. Apakah itu AIDA? AIDA sebenarnya punya arti masing-masing, di mana A-nya adalah attention atau perhatian, I-nya interest atau minat, 3-nya desire ya, keinginan, dan 4-nya adalah action. Dan di mana nanti di part yang berikutnya diberikan contoh-contohnya. Yang pertama kita melihat dari attention ya, atau perhatian, di mana perhatian ya, ini pada bagian awal itu diuraikan ide pokok
yang dapat menarik perhatian agar mau mendengar atau membaca lebih lanjut, dimana secara objektif fase attention ini bisa memperoleh perhatian pembaca gitu ya atau pendengar dengan manfaat yang benar-benar menarik minat real. Biasanya kalau kita melihat pamflet misalnya ya, itu ada tulisan yang paling gede mungkin ya, ada tulisan yang paling besar, entah itu apa yang kira-kira kita ketika membaca itu ya kita tertarik untuk membaca lebih detail lagi, apa tulisan-tulisan yang lainnya mungkin yang ukuran hurufnya lebih kecil dari itu. Nah itu adalah untuk menarik perhatian bagi audiens gitu, bagi audiensnya dalam penulisan suatu proposal bisnis. Misalnya kalau di mahasiswa ada PKM gitu ya, itu ya dilihat dari judulnya ya, judulnya menarik apa enggak ya. Biasanya banyak yang bermain ngutak-ngutik judul agar terlihat eh, menarik gitu ya dengan istilah-istilah tertentu, itu attention. Nah ini adalah kunci pertama, gerbang utama, awal utama orang tertarik gitu. Kalau atensinya sudah tidak menarik, kemungkinan sudah tidak akan membaca ke yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, interest atau minat ya. Ini menghubungkan pesan-pesan yang disampaikan dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati audiens, di mana secara objektif fase interest ini membangun minat pembaca dengan menjelaskan manfaat lebih lanjut sesuai dengan logika atau emosinya seperti itu. Nah, di sini dimulai ketika atensinya sudah kena ya, bisa ada manfaat-manfaat, mungkin manfaat produknya di situ itu seperti apa dan sebagainya. Manfaat produknya apa saja ketika kan orang, misalnya contohnya produk madu hamil gitu ya. Madu hamil itu atensinya. Oh, berarti udah menjaring target market, berarti orang-orang yang ingin hamil, ingin mengkonsumsi yang namanya madu hamil. Nah, kemudian di interest ini sudah ketika orang baca sudah megang produknya ya karena dia udah tertarik, terus manfaat lainnya ternyata ada gitu ya. Manfaatnya yang lainnya ternyata bisa untuk kesehatan yang lainnya, misalnya madu itu untuk apa ya, untuk imun tubuh gitu, menjaga kesehatan atau apalah gitu, manfaat madu yang lainnya. Nah ini udah membangun minatnya, dibangun di sini. Selain selain highlightnya yaitu untuk membantu mempermudah hamil gitu ya ibaratnya, ternyata ada manfaat-manfaat yang lainnya, itu interest. Kemudian desire gitu ya, desire itu keinginan, dimana ini ada ide pendukung yang dikembangkan agar audiens merasa membutuhkan atau bersedia mengambil tindakan seperti keinginan komunikator gitu. Dan desire ini secara objektif membangun keinginan untuk menunjukkan bagaimana tawaran yang kita tawarkan benar-benar dapat membantu pembaca. Misalnya contohnya dijelaskan ketika sudah tahu manfaatnya yang lainnya, akhirnya dijelaskan cara penggunaannya atau cara minumnya itu kayak gimana, atau mungkin teknis lah ya, teknis penggunaan atau seperti apalah untuk meminum. Misalnya tadi kalau kita sebagai contoh madu ya mungkin 2 kali sehari, oh ternyata mudah ya menggunakan ini, itu baru ngomong madu ya, belum nanti produk-produk yang lainnya yang elektronik atau seperti apa, seperti itu. Nah ini dari desire sendiri kemudian masuk ke action. Nah ini gongnya dari penawaran atau dari pesan persuasif, gongnya adalah di action. Kita udah atensi, interest, udah membangun desire tanpa membangun atau memberikan informasi terkait dengan action ya, eman-eman gitu ya. Apa namanya ya, kalau nggak ada arahan untuk action itu sama aja yang udah dibangun nggak, si audiens mau kemana nih. Nah action ini sendiri adalah bagian akhir pesan yang digunakan untuk minta audiens itu melakukan tindakan seperti yang diinginkan oleh komunikator, dimana secara objektif membangkitkan keinginan yang kuat untuk segera mengambil tindakan yang mudah dan menyediakan prasarana yang nyaman untuk mengambil langkah selanjutnya. Sebagai contohnya misalnya udah ditulis di sini, ada juga mungkin hurufnya agak di bold atau ada lambang-lambang apa yang juga menarik ya. Misalnya ingin mendapatkan produk ini segera hubungi mana kayak gitu, atau dapatkan di toko terdekat ini, atau cara untuk mendapatkannya mudah ini. Jadi ketika konsumen atau audiens sudah tertarik nih dengan atensi, interest, desire, ketika dia udah tertarik gitu harus ada exitnya ya, harus ada jalan keluarnya gitu. Jalan keluarnya adalah dengan action ini, ada arahan untuk mengambil tindakan tersebut. Makanya kalau di penawaran-penawaran, di pamflet-pamflet misalnya yang benar-benar hard selling seperti ini ya, benar-benar menjual sesuatu di Instagram, itu pasti disediakan nomor WA.
alamat website misalnya, alamat website, terus atau enggak masukkan ke keranjang kalau di e-commerce dan sebagainya, atau dengan mengklik tombol ini untuk lebih jelasnya dan sebagainya, nanti masuknya ke WA, ke Telegram dan sebagainya. Benar-benar, dan itu kalau bisa semudah mungkin gitu ya, semudah mungkin agar pelanggan nggak menjelimet, apalagi kalau di Indonesia mungkin ada yang belum belum kenalan sama e-commerce dan sebagainya, kepinginnya lewat WA, yaudah sediain lewat WA, kalau perlu gampang tinggal transfer ke sini, konfirmasi ke sini. Nah itu selesai, biar terjadi yang namanya closing gitu, biar terjadi namanya closing. Itu kalau penjualan. Adapun apabila berbicara mengenai tawaran kerjasama, ya bisa misalnya actionnya dengan, ya apabila Anda setuju, Anda bisa menghubungi misalnya dari pihak kami ini, atau email kami adalah seperti ini apabila setuju, dan kami akan segera kirimkan MOU-nya dan sebagainya, seperti itu ya. Setidaknya ketika mereka sudah tertarik, benar-benar kita langsung berikan solusi ketika mereka mau membutuhkan produk kita atau kerjasama. Jangan sampai nggak dibuat action atau exit optionnya ya. Nanti mereka malah berubah pikiran, malah kita sudah sia-sia membangun semuanya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan menyeimbangkan yang namanya daya tarik ya. Dalam memberikan pesan persuasif itu dapat menggunakan kombinasi dua hal. Yang pertama adalah daya tarik emosional, yang kedua adalah daya tarik logik. Kenapa digunakan daya tarik emosional di urutan pertama? Sebenarnya kalau di buku tidak dijelaskan, tapi ini menurut pendapat saya pribadi, daya tarik emosional ini biasanya yang paling ditonjolkan. Ketika orang sudah tertarik secara emosional, baru orang akan tertarik secara logik, biasanya dalam periklanan itu seperti itu. Tapi bisa juga berbeda dengan partner bisnis ya, kondisi bisnis-bisnis tertentu yang memang itu membutuhkan clear logic. Ketika ini logic dapat memberikan keuntungan secara statistik, secara matematis, secara finansial, mungkin baru secara emosional itu tergantung gitu, tergantung. Tapi mungkin sini saya akan contohkan yang iklan dulu ya, di mana daya tarik emosional ini sendiri dapat menarik perasaan seseorang dengan menggunakan argumen-argumen yang didasarkan pada kebutuhan atau simpati audiens. Daya tarik ini dapat memanfaatkan kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang gitu ya. Dapat mengaruhi emosi seseorang. Kemudian untuk logik sendiri ya, melakukan persuasi seperti membuat pengaduan. Daya tarik ini dapat menggunakan analogi, induksi, deduksi, data-data dan yang lainnya dan sebagainya. Oke, saya ingin ambil contohnya misalnya. Kita tahu ya iklan yang ada di televisi. Saya ini coba kita ngelihat Google. Saya coba iklan Oppo gitu ya. Iklan Oppo untuk HP Oppo sendiri. Kita tahu, mungkin teman-teman yang pernah nonton TV juga tahu, lihat iklan ini di mana Oppo ini benar-benar menonjolkan sisi emosionalnya, yaitu apa? Bisa selfie gitu ya, kameranya bagus, ketika foto hasilnya kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih ganteng ya. Makanya model-modelnya yang dipilih di sini ada uh, Chelsea Islan gitu ya, ada Ralin gitu ya, ada Raisa dan sebagainya. Dan yang cowok mungkin ada siapa sih, Reza Radian dan sebagainya ya. Nah, kenapa yang ditonjolkan adalah kameranya, sisi kameranya, bahwa kameranya ini bisa apa, bisa menangkap the real you padahal sebenarnya lebih dicantik-cantikin gitu ya, sama halnya kayak merek yang lain. Namun pada pada dasarnya adalah mereka menekankan kepada itu, pelanggan itu didekati dengan sisi emosionalnya. Oh, kalau saya beli produk ini gitu ya, kalau saya beli produk Oppo ini berarti saya akan terlihat lebih menarik di depan atau hasilnya di kamera. Nah, ketika pelanggan secara emosional sudah didekati, baru secara logik. Oh, logiknya apa? Maksudnya, oh, Oppo ini uh, kameranya itu 48 megapiksel totally gitu ya, misalnya Oppo A9 seperti ini, 8 GB plus 128 GB untuk RAM misalnya, dan memorinya kayak gimana, baterainya kayak gimana dan sebagainya. Tapi yang ditonjolkan di iklan yang mungkin hanya berapa menit atau berapa detik yang ada di televisi, yang ditonjolkan adalah yang pertama adalah emosional dulu. Ketika orang tertarik, orang pasti akan ke counter gitu, atau mungkin orang akan nge-browsing sendiri untuk melihat daya tarik logiknya gitu. Nanti mulai banding-bandingin antara Oppo series ini dengan misalnya HP lain, misalnya Xiaomi, atau misalnya dengan
Vivo, Samsung atau sebagainya, misalnya seperti itu gitu. Akhirnya mereka akan memilih yang mana. Tapi yang pertama adalah didekati adalah dari emosional. Begitu juga dengan iklan-iklan yang lainnya. Kalau kita mau perhatikan yang di televisi seperti itu juga sama. Makanan minuman misalnya yang ada gitu ya, misalnya kayak boba-bobaan gitu ya. Itu kan yang daya tarik kan daya tarik emosi bahwa ketika meminum minuman tersebut itu terasa enak dan seperti itu. Bagaimana cara influencer-influencer, selebgram, vlogger-vlogger mereka memberikan review kepada suatu makanan gitu. Ya, pasti wah enak dan sebagainya. Itu emosional padahal mungkin kalau kita yang ngerasain sendiri ya mungkin enak, tapi ya ekspresinya nggak segitunya gitu loh. Nah, mereka mencoba untuk membuat ekspresi tersebut agar apa? Agar bisa menarik secara emosional terhadap calon pelanggan. Oke, nah logiknya nanti baru disusulkan seperti itu. Itu dalam konteks periklanan dan berhubungan dengan pelanggan ya. Nanti kalau konteksnya dengan partner bisnis mungkin dua-duanya bisa seimbang gitu. Dua-duanya bisa seimbang. Saling menyeimbangi lah, saling mendukung, saling mensupport. Di mana logika-logika itu perlu dibangun, namanya juga bisnis ya. Namanya juga bisnis ya. Yang penting ketika bisnis, keuntungan untuk perusahaan saya apa ketika saya bekerja sama dengan perusahaan Anda? Oke, perusahaan saya untung nih secara emosional kita dapat. Oke, perusahaan kita untung. Mana bukti-buktinya? Gitu nanti logiknya baru dijelaskan juga bisa. Dan yang keempat adalah untuk menguatkan posisi gitu ya. Untuk mendukung posisi kredibilitasnya, kita untuk menguatkan posisi kita, maka satu gunakan kata yang lebih kuat, lebih lugas untuk menyampaikan pesan. Misalnya, pada perusahaan sedang dalam masalah keuangan yang serius dan berbicara tentang bagaimana kita harus bertahan hidup gitu. Perusahaan kita bisa bertahan hidup. Nah, menggunakan kalimat bertahan hidup ini itu dianggap lebih kuat daripada kita mengucapkan ini adalah operasi yang berkelanjutan gitu ya. Ya itu biasa aja atau terdengar oh ya kayak rutinitas aja. Tapi ketika sudah menggunakan kata-kata yang bagaimana kita bisa bertahan hidup itu seolah-olah ini benar-benar oh kalau kita nggak benar-benar melakukan hal ini kita bisa ya lawan katanya hidup apa gitu ya. Bisa bangkrut mungkin, bisa pilot dan sebagainya. Dan juga dengan kalimat-kalimat yang lain yang dianggap lebih lugas gitu, yang dianggap lebih menggugah semangat atau menggugah orang untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian untuk menguatkan posisi kita pula yaitu menjelaskan manfaat langsung dan tidak langsung jika permohonan kita dipenuhi. Kalau misalnya dalam kerjasama, ketika kita deal kerjasamanya, manfaatnya bagi perusahaan Anda adalah bla 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 secara langsung tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita benar-benar menguatkan ya, benar-benar ketika ini deal ini berhasil, kamu akan mendapatkan manfaat seperti ini. Apabila Anda menggunakan produk kita, gitu ya, misalnya kalau dalam pelanggan, Anda akan mendapatkan manfaatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Supaya apa? Supaya orang juga semakin tertarik, semakin kuat gitu. Dan posisi kita semakin kuat bahwa kita memang memberikan suatu tawaran yang dianggap menarik bagi pihak yang kita ajak untuk bekerja sama atau pihak yang akan kita tawarkan produknya. Dan ini kemudian terkait dengan mengantisipasi yang namanya penolakan. Otomatis ya dalam sebuah penawaran persuasif baik itu kepada pelanggan ataupun kita mengajak calon rekan untuk bekerja sama, otomatis kemungkinan penolakan itu pasti ada ya. Bahkan untuk para pemula mungkin ini yang paling banyak dicicipi ya. Tapi ada kok gitu ya strategi umum lah ya yang untuk bisa untuk mengantisipasi penolakan. Dimana cara terbaik untuk menghadapi penolakan audiens ada 3 diantaranya yaitu mengantisipasi sebanyak mungkin penolakan dan menjawabnya dalam pesan awal. Maksudnya apa? Maksudnya dalam merancang penawaran, dalam merancang mungkin presentasi, konten penawaran ya dalam bisnis, kita sudah tahu kelemahan kita itu apa. Kita harus tahu gitu ya, kelemahan-kelemahan kita itu apa di mata orang lain gitu. Nah, ketika kita sudah bisa memprediksi itu, kelemahan kita apa, kira-kira orang lain akan menolak kita itu karena apa? Ya kita harus list gitu apa saja. Nah, ketika kita sudah tahu di list ini, paling tidak waktu di presentasi itu bisa dijawab terlebih dahulu sebelum mereka bertanya bahkan gitu. Misalnya jangkauan kita yang masih sempit atau produk kita yang belum
BPOM misalnya, kalau misalnya ada obat-obatan atau skincare dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan ya. Produk kita memang belum skincare, tapi sekarang sedang dalam proses ini, dan insya Allah kedepannya sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau berapa waktu yang diperlukan, nanti akan keluar, akan segera kami follow up. Nah itu kan, oh, keraguan-keraguan yang tadinya sudah kita list yang kira-kira ada di benak-benak orang lain, kita sudah jawab di depan. Kemudian yang kedua, sajikan rencana Anda mulai dari semua sisi. Setiap pilihan jelaskan untung dan ruginya, pro dan kontranya. Nah, jangan ada yang ditutup-tutupi sebaiknya gitu. Ketika memang ada suatu kontra gitu ya terhadap kebijakan ini, ya disampaikan saja. Mungkin ada kerugiannya atau negatifnya ketika menjalankan program yang kita tawarkan, ya dijelaskan kerugiannya itu seperti apa gitu. Nah, ketika sudah dijelaskan kerugiannya seperti apa, yang ketiga, ungkapkan kelemahan ide Anda, kemudian cari solusi dengan meminta audiens untuk menyumbangkan buah pikirannya. Kita pancing juga. Kita memiliki kelemahan gitu ya. Kelemahan kita itu ini ketika memang ini dijalankan, dan memang kita belum menemukan solusi efektifnya. Namun saat ini kita sudah melakukan hal ini untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengusulkan terkait dengan permasalahan ini, ketika kita deal gitu ya, ketika kita deal untuk melakukan kerjasama atau seperti apa, ya itu juga bisa seperti itu. Kalau teman-teman pernah nonton film Imperfect ya, ya itu pesertanya dari Ernest Prakasa, itu di akhir filmnya itu ditawarkan, itu di perusahaan kosmetik ya, itu ditawarkan apa? Ditawarkan sebuah ide gitu ya, sebuah ide gimana cantik itu adalah by its nature gitu ya. Jadi cantik itu nggak melulu putih gitu ya, nggak melulu putih dan sebagainya, tapi apapun kulit kulit pelanggan atau customer ya, mau mau yang coklat kayak mau yang gelap dan sebagainya, mereka cantik apa adanya. Nah ketika ditawarkan itu kan, itu anti mainstream ya, untuk di dalam film itu anti mainstream. Biasanya kosmetik ya mencerahkan, memutihkan dan sebagainya. Nah itu anti mainstream. Nah di scene itu walaupun nggak dijelaskan secara detail ya, itu merupakan challenging banget ya, ketika ditanya si anaknya yang pemilik perusahaan, ditanya apa kamu yakin, dijawabnya adalah tidak yakin, tapi kita perlu mencobanya, dan akhirnya di endingnya berhasil seperti itu. Nah itu otomatis di dalam dalam konteks atau dalam suasana yang seperti itu, ketika mau menawarkan sesuatu kepada orang lain gitu ya, kepada orang lain, otomatis harus dilakukan hal yang seperti ini. Antisipasi penolakan, ketika penolakan ada harus kayak gimana, negatifnya gimana, ketika memang nanti akan ada kemungkinan ditolak, solusinya itu seperti apa. Seperti itu untuk pesan persuasif di part yang pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada part yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.